dari sejak SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun itu ilmu politik memang mungkin sangat jarang diberikan. Saya tidak terpapar dengan vibes positifnya ini dunia politik lah. Yang kena ke sayanya itu cuman yang negatif. Dalam sistem rumah tangga pasti ada sistem politik. Oh, ada juga. Karena kenapa? Karena orang kaya itu tidak sampai dengan 1% dari jumlah penduduk 200 juta. Sudah mengundi nasib begitu. Nasib di situ ya. Mengundi. Nasib. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transdata Lover, ketemu lagi kita di chapter yang ketiga ya, dalam sesi bincang bisnis dan politik yang diinisiasi oleh Transdata bekerja sama dengan beberapa profesional, beberapa tamu kita yang sudah hadir di sini yang merupakan expert di bidangnya masing-masing. Ada Dr. Rian, beliau ini adalah seorang dokter sekaligus owner di Orca Dental Studio. Kemudian ada Ibu Sri. Ibu Sri ini pemirsa, beliau adalah manajer dari Omizu Group gitu ya. Dan yang ketiga adalah ada Mbak Ice, business financial planner gitu ya. Kemudian beliau juga ini adalah owner dari Hana Homestay Syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang ringan tentang bagaimana sih sebetulnya perpaduan bisnis dan politik itu, yang kemudian banyak sekali orang ataupun seorang profesional yang alergi dengan isu ini ya. Sepertinya tabu untuk dibicarakan atau bahkan menghindari gitu ya. Maka kemudian saya langsung saja bertanya kepada Dr. Rian, kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Kenapa profesi-profesi tertentu yang katakanlah justru mereka itu adalah orang-orang yang punya kompetensi dan kapasitas agak alergi berbicara tentang dunia politik. Padahal politik dan bisnis ini nggak bisa kita pisahkan. Oke, makasih ya Kak. Jadi kalau bicara soal politik sebenarnya saya tidak bisa kategorikan diri saya itu mungkin alergi terhadap politik ya. Karena memang dari sejak SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun itu ilmu politik memang mungkin sangat jarang diberikan. Ya, terutama dari guru selama mengajar gitu. Tidak secara langsung belajar ilmu politik gitu. Ya, jadi saya mungkin tidak bisa kategorikan diri saya alergi terhadap. Jadi cuman karena nggak pernah saja ya. Iya, tidak pernah saja, tidak mengenal. Iya, Politik itu sebenarnya apa sebetulnya itu ya. Iya, apa sebenarnya makhluk apa itu politik itu ya. Iya. Nah, di tengah ketidaktahuan saya itu, nah pada saat saya sudah kuliah, sudah selesai kuliah kerja, kita dipertontonkan oleh aksi-aksi politik ya, oleh yang mereka bilang expert lah di bidang politik. Para elit. Ya, para elit-elit politik ya, seperti yang sering saya nonton di televisi. Nah, sayangnya yang dipertontonkan itu adalah mungkin cerminan-cerminan negatif dari politik itu sendiri. Nah, makanya mungkin saya merasa kayak saya tidak terpapar dengan vibes positifnya ini dunia politik lah. Yang kena ke sayanya itu cuman yang negatif. Justru negatif yang selalu muncul. Iya, negatifnya. Kok gini begitu. Iya, betul sekali. Jadi ya mungkin karena itu jadi persepsi saya terhadap politik itu jadinya negatif tanda kutip. Ya. Jadi ya mungkin dari situ saya tidak bisa mungkin tempatkan diri saya ke kategori alergi, tapi mungkin yang saya lihat selama ini adalah hal-hal negatif dari belum mengenal lebih jauh, masih waktu kirinya gitu ya. Sementara sisi positifnya itu yang mana sebetulnya. Tapi kan gini, menarik ini Dr. Rian sampaikan bahwa bukan saya alergi ya, tetapi permasalahannya saya awam lah mungkin begitu ya. Lebih cocok. Cuman kan begini, politik ini seolah-olah mewarnai semua jagat raya, medsos gitu ya, media dan seterusnya. Bahkan para pebisnis nasional itu ya, mereka juga terjun di dunia itu. Nah, dari sisi bisnis kira-kira apa kalau menurut pendapat Bung Rian nih?
Kenapa mereka mau seperti itu kan? Berarti kan mungkin ada kepentingan lain. Kalau dari saya sendiri sih, ilmu politik atau keterampilan politik yang saya butuhkan ya, yang saya sayangkan saya tidak pelajari waktu saya sekolah. Itu contohnya adalah ilmu negosiasi. Ya. Terus mengembangkan relasi. Ya, relasi. Menurut saya mengembangkan relasi dan koneksi, terus bernegosiasi itu salah satu ilmu politik ya. Menurut saya. Ya. Nah, di dalam ilmu negosiasi dan komunikasi itu, menurut saya banyak hal yang bisa kita lakukan dan bisa membantu pengembangan bisnis kita. Ya, dalam bisnis apapun ya. Itu benang merahnya. Iya, benang merahnya di situ. Cuman karena memang saya masuk dalam kategori awam politik, jadi saya tidak sadari itu. Betul. Ya, padahal itu bisa membantu saya untuk mengembangkan bisnis. Bagaimana bernegosiasi dengan misalnya calon investor, ya, pitching ke orang untuk mengembangkan bisnis saya, siapa tahu bisa kerjasama. Ilmu-ilmu itu kan sebenarnya penting. Betul. Ya, dan itu masuk dalam kategori ilmu politik. Gitu. Jadi ya secara tidak sadar politik itu memang ada di mana-mana seperti kata Abang tadi. Ya, cuman ya karena kita tidak sadar, jadi kita tidak tahu gimana cara memanfaatkan. Artinya sebetulnya saya bisa kesimpulan sementara tidak alergi. Sebetulnya pengen belajar, bahkan sudah menerapkan tanpa menyadari. Bung Rian itu sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bisnisnya. Itu menarik ya. Mungkin kita pindah ke Bu Sri ya, manajer daripada sebuah bisnis. Ini perlu kita expose bahwa Omizu ini adalah salah satu grup bisnis ya yang cukup banyak cabangnya, branchnya di Kota Palu ini yang berbicara tentang air kemasan, air minum dalam kemasan, kemudian car wash di mana-mana juga ada. Kira-kira melihat berita di TV atau apa, gimana? Apakah berbeda pandangan dengan Bung Rian tadi tentang politik? Kalau dari kami sih di bisnis car wash maupun kayak kemasan air galon itu berbeda, sangat jauh-jauh berbeda sebenarnya dari bisnis klinik. Dan sebenarnya saya tidak kepikiran sampai bisa satu lahan dengan klinik tersebut begitu. Saya sebenarnya dari dulu tidak sampai kepikiran. Nah, bakal bersama-sama beriringan di situ dengan klinik Orka ini. Jadi awalnya itu sebenarnya pemikiran saya hanya ya sudah usaha aja, usaha. Simple praktis begitu ya. Terima sudah selesai. Ibu-ibu, bapak yang cara berpikirnya dalam melihat bisnis itu praktis. Lalu kemudian dari sudut pandang Bu Sri melihat politik itu sendiri seperti apa? Sebagai seorang manajer, seorang profesional, sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga. Ya kalau bisa dipikir, kalau di kami ini ibu rumah tangga, dalam sistem rumah tangga pasti ada sistem politik. Ada juga ya? Pasti ada. Tidak mungkin apa tidak tuh ada. Kalau bisa contohnya, misalnya saya kan ibu rumah tangga ke anak. Bagaimana caranya saya mengakali anak saya misalnya supaya dia itu tidak keluar malam lah, namanya pergaulan sekarang kan Mas ya. Bagaimana sekarang bebas, apa-apa semuanya ada, dari teknologi pun semuanya ada terlihat. Jadi anak-anak bisa belajar dari situ. Jadi bagaimana saya ibu rumah tangga ini mengupayakan ke anak saya. Jadi itu kita politik anak-anak. Kita politik, Bos. Kalau kau keluar malam nak, takutnya ada apa-apa di jalan, kau tidak tahu di mana, jadi mending tinggal saja di rumah. Jadi memberikan semacam argumen, pendekatan gitu ya, merayu. Merayu politiknya ibu rumah tangga itu politiknya ibu rumah tangga. Mau makan apa nak supaya kau tidak keluar. Gitu. Kalau politik dalam rumah tangga itu sendiri antara bapak dan ibu, itu lebih banyak lagi. Itu pasti seru ya. Mungkin harus diulas di sesi khusus kan ya. Nah saya mau tanya, di dalam memanage Omizu itu kan tidak bisa dipisah ini, bisnis, politik sebagai seni di dalam menggolkan negosiasi tadi itu kan. Sejauh mana industri mengimplementasikan itu untuk membesarkan Omizu ini sendiri?
Kalau dari kami sih ini kayak Omizu itu sebenarnya kita ini lahir dari tahun 2015 Ya. dan yang menciptakan itu suami saya itu dari awal. Ya. Terus mengenai cabang yang berada di jalan mana saja itu, misalnya di Dewi Sartika ada, Tanjung Satu juga ada. Nah itu semuanya kita bersaudara. Ya. Jadi kepemilikan itu bukan hanya satu. Ini juga menarik nanti. Ini kan nanti financial planner, Iya betul. Mbak Ica juga bisa mengulas itu kan. Seperti apa model bisnis yang sifatnya dikelola secara family management ya, family company lah kira-kira begitu. Nah, pemirsa Transdata Lovers, menarik perbincangan kita pada sore hari ini. Kita akan pindah ke narasumber kita yang ketiga. Beliau akrab dipanggil Mbak Ice gitu ya. Beliau ini financial planner, bahkan menurut saya salah satu anak muda yang dia ini bukan influencer sebetulnya, tapi KOL ya, Key Opinion Leader. Ya. Kalau kita diskusi dengan Mbak Ice ini banyak sekali hal-hal baru yang kita tidak pahami, kita tidak lihat, tapi ternyata kemudian bisa terekspos. Contoh kerjasama dalam hal financial planner dengan lembaga-lembaga internasional ya. Nah, tentu kan begini, kenapa kita melihat dunia bisnis dan dunia politik yang ada di Indonesia ini dalam konteks mereka itu kan mesti di-influence karena mempengaruhi masa depan bangsa ini dan generasi muda. Nah, kira-kira menurut pandangan Mbak Ica itu sendiri dari sisi sudut pandang profesi ya, dari sudut pandang pengalaman itu seperti apa? Jadi menarik sekali. Ya. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu. Saya kurang lebih 10 tahun di industri perbankan, tapi 5 tahun terakhir itu memang saya bersekolah Priority Banking School. Jadi dapat sertifikasi Affiliate Wealth Planner, terus Qualify Wealth Planner. Kemudian langsung juga dipraktekkan karena saya mengelola nasabah Priority yang portofolio kekayaannya itu mulai dari 5 miliar sampai seterusnya. Wah, hebat ya. Jadi memang profesi yang cukup langka di Indonesia. Karena kenapa? Karena orang kaya itu tidak sampai dengan 1% dari jumlah penduduk 275. Ini nanti bisa dibuka datanya nih, siapa aja itu yang dipakai setengah. Tentunya konfidensial ya. Saldo yang seangka itu ya. Iya. Kalau tadi dibilang KOL, sebenarnya saya tidak membangun branding di sosial media pribadi karena apa? Memang waktu itu ada rules dengan manajemen bahwa kita tidak bisa mengekspos customer kita. Karena kalau orang kaya itu kan banyak hal yang terkait, kita harus merahasiakannya data-data mereka. Berbeda dengan orang yang baru akan kaya, biasanya itu lebih ribut. Jadi biasa kita selalu mereka lebih ribut ya. Ya, flexing. Diutamakan itu kalau orang yang baru kaya itu uang receh karena dia ribut kan. Kalau orang yang sudah kaya itu biasanya lebih menjaga rahasia, itu kami sebut dengan uang kertas. Nah, banyak sekali hal yang menarik terkait dengan ekonomi dan politik, khususnya saya melihat junjungan kita Rasulullah SAW. Bagaimana beliau membangun kota Madinah itu dari dunia ekonomi dan politik. Ya. Tapi kita coba sederhanakan dulu ya. Jadi terkait juga tadi ada beberapa kerjasama dengan dengan lembaga luar. Sebenarnya karena mereka mungkin sudah melihat portofolio. Jadi kembali lagi ke Rasulullah, ternyata apa yang diajarkan beliau pada saat kita diberikan kepercayaan atau amanah, jadi kita akan terus jaga karena katanya kan melati itu wangi, tapi dia tidak pernah bilang wangi, tapi semua orang tahu dia wangi kayak gitu kurang lebih. Nah, jadi akhirnya saya kembali ke Palu. Jadi ada 4 hal yang kami terus lakukan di sini. Mungkin kenapa tadi dibilang KOL, walaupun saya tidak mau menamai saya sebagai KOL. Kalau kita berbicara tentang ketahanan ekonomi rumah tangga, ada 4 item penting atau indikator yang perlu kita tahu. Yang pertama, kemampuan absorpsi. Apa itu kemampuan absorpsi? Supaya dia merasa aman. Kemampuan absorpsi? Jadi dia itu merasa ini aman. Audiens kita dia merasa aman, nyaman. Kalau sudah punya rumah, punya tanah ya, aman dari gangguan. Terus yang kedua, ada yang namanya kemampuan adaptasi. Jadi
mampu beradaptasi dengan segala macam perubahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga itu kemampuan transformasi. Apalagi sekarang kan sudah ada AI ya, robot lawan kita. Yang keempat itu adalah strategi. Dari 4 item ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya financial planning. Kenapa sangat erat? Karena kalau misalnya 4 item ini kita tidak laksanakan, maka muncullah yang disebut dengan financial stress. Stres gitu ya. Ini persoalan bisnis yang paling rumit ini financial stress. Nah, jadi financial stress itu sebenarnya banyak orang yang terkena. Ya. Sebenarnya ciri-cirinya apa sih? Jadi biasa mungkin menjelang akhir bulan karena kita harus bayar tagihan. Kadang-kadang kita sering merasa cemas berlebihan, sedih berlebihan. Jadi hal ini semua bisa mampu kita benahi apabila kita tambah satu skill yang kita punya, yaitu skill financial planning. Ya. Oke, menarik Mbak Ice apa yang sampaikan tentang prolog tadi tentang bagaimana sih sebetulnya kalau saya melihat ya dari sudut pandang saya bahwa berarti rumah tangga ini di dalam mengelola apapun termasuk ekonomi rumah tangga, bisnis rumah tangga harus dimulai dari kemampuan dia di dalam memanage keuangan itu sendiri gitu ya. Nah, oke, itu sisi lain, sisi satu ya. Di sisi lain kan begini akhirnya para ibu-ibu rumah tangga kita di dalam memanage bisnis itu karena dia juga pusing, jelimet melihat itu, akhirnya juga dia menggunakan instrumen yang kadangkala juga merepotkan dirinya sendiri dengan hutang, dengan apa, ya kan? Nah itu satu. Yang kedua, mereka juga akhirnya contoh dalam tahun-tahun politik begini banyak juga yang akhirnya jadi caleg, gitu, kan? Ya sudah mengundi nasib begitu. Nasib di situ ya. Mengundi. Nasib. Siapa tahu beruntung itu juga. Saya yakin itu juga bagian daripada pola strategi untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Kira-kira bagaimana Mbak Ice melihat itu? Menarik sekali ya, ini menarik sekali. Jadi kan katanya 2045 itu akan terjadi yang namanya ledakan demografi ya di Indonesia. Jadi itu juga salah satu fokus Hana Asa Indonesia, perusahaan kami, bagaimana caranya kita terus kasih mulai kita edukasinya itu dari hutan cagar biosfer Lorelindo. Kalau teman-teman tanya, Bapak Ibu tanya kenapa sih dari sana? Karena sebenarnya sejak tahun 1977 UNESCO menetapkan daerah kita ini sebagai warisan dunia ya. Jadi sebenarnya dari sisi ekonomi apabila kita punya skill untuk financial planning tadi sebenarnya kita bisa jadi kreatif inovatif menjadikan pariwisata itu sebagai basis pendapatan kita. Nah seperti itu ya. Saya lanjut lagi. Jadi sederhananya sebenarnya pada saat kita memiliki penghasilan ini merujuk ke Al-Quran ya karena belakangan memang saya belajar tentang Islamic financial ini ya. Sudah bicara sampai kitab suci bagaimana mengambil intisari untuk menjadi rujukan gitu ya potensi dalam melihat aspek bisnis itu sendiri. Karena pada saat kembali ke Palu itu saya secara otodidak mempelajari kembali apa yang saya pelajari pada saat bersekolah dengan background ekonomi konvensional ya. Ternyata itu semua ditarik dari satu kitab suci yang mungkin kita sendiri jarang membacanya. Diterbitkan 1000 tahun yang lalu ya, Al-Quran. Jadi bahkan negara Inggris itu sudah 25 terakhir itu menerapkan ekonomi syariah. Iya, Pangeran Charles ya. Makanya homestay juga namanya homestay Hana Syariah gitu ya. Iya. Jadi menarik sekali. Jadi di dalam Al-Quran itu disampaikan bahwa pengelolaan keuangan itu dibagi menjadi 3 apabila punya penghasilan. Ada yang namanya for living atau biaya hidup. Kemudian for saving. Jadi for saving itu nanti diturun-turunkan ya, ada untuk sedekah yang paling utama minimal itu 2,5%. Terus ada infak, ada zakat di dalamnya. For living, for saving, and for playing. For playing ini adalah misalnya kita mau ke kafe, mau liburan. Jadi itu kalau kita punya pendapatan yang terbatas itu bisa kita lakukan dengan persentase. Tapi kalau pendapatannya itu naik turun, kita bisa melakukan yang namanya tracking spending. Jadi spendingnya kita itu pengeluaran di tracking lagi kembali. Habis itu di take out yang kurang penting kan mungkin kurang lebih begitu. Jadi sepertinya kita nanti ada simple ya. Ada sesi khusus ini khusus membahas tentang financial planner ini, Bang Dokter. Karena menarik sekali ini kan karena menarik karena
masalah umum tetapi sebetulnya tabu, tapi itu adalah substansi krusial yang dialami oleh masyarakat kita. Nah, kalau kemudian kita potret itu, ya mungkin nanti sesi berikutnya saya ingin kita saling bertanya, ya sesi 2 ini barangkali Mbak Hana, Mbak Ice tanya ke beliau sebagai dokter profesional, begitupun Bu Sri dia sebagai manajer. Nah, kan kalau kita potret Sulawesi Tengah nih, kita lihat Sulawesi Tengah ini dari sisi bisnis, banyak tenaga kerja kemudian lari ke Morowali untuk mencari semacam peluang-peluang bisnis gitu kan. Sebetulnya di sana pertumbuhan ekonomi cukup baik, tapi dari sisi pemerataan tidak. Buktinya di Sulawesi Tengah ini banyak daerah-daerah yang angka kemiskinannya atau penganggurannya sangat tinggi. Nah, di sisi lain seperti profesi dokter, profesi manajer, profesi business planner ini kan kebanjiran klien gitu ya. Kira-kira dari sudut pandang Bu Adrian, kemudian Bu Sri dan Mbak Isha itu, bagaimana sebetulnya melihat opportunity ini dari sudut pandang bisnis yang kemudian nantinya itu bisa menjadi open minded lah ya buat generasi kita yang ada di Sulawesi Tengah ini. Gimana kira-kira, Bung Rian? Kalau kita bicara dari perspektif dokter ya, atau tenaga medis, sejujurnya secara etis kita tidak bisa melangkah ke sektor bisnis. Oh gitu ya? Iya, jadi pekerjaan dokter, perawat, dan segala hal yang berbau tenaga medis itu sebenarnya tidak bisa dihubungkan dengan bisnis karena di kode etik kita punya kode etik. Tenaga medis itu punya kode etik yang mana tercantum di kode etik itu bahwa tenaga medis adalah pekerja sosial. Iya, pekerja sosial. Jadi Jadi secara etis itu sebenarnya kita tidak bisa, dokter itu tidak bisa berbisnis. Tidak bisa berbisnis ya. Tapi itu adalah profesi yang cukup digandrungi. Iya, betul. Dalam quote and quote bahkan mendapatkan income yang bisa dikatakan sejahtera lah dibanding profesi-profesi yang lain. Nah, itulah yang saya mau tanya. Kalau kita lihat nih, Bung Rian melihat potretnya yang profesi yang lain atau sudut pandang opportunity yang lain di sistemnya ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para generasi muda kita kan, para milenial ini, karena mau tidak mau dengan angka angkatan kerja yang tinggi, pengangguran yang tinggi, pembangunan yang tidak merata, mesti ada sesuatu dong yang harus dilakukan. Iya, kalau menurut saya sih terkhusus di Sulawesi Tengah ya. Disclaimer dulu, ini berdasarkan dari apa yang saya amati, berdasarkan dari survei tertentu. Betul. Kalau yang saya amati sih khusus di Sulawesi Tengah ini generasi millennials ataupun generasi Gen Z istilahnya sekarang itu menurut saya mereka kurang mengupgrade skill. Iya, kurang mengupgrade skill mereka dan skill ya. Iya, kurang upgrade skill. Nah, tadi Abang sempat menyinggung soal pekerjaan kita ini yang bisa dibilang langka, ya, langka. Nah, ya ini bisa analogikan dengan skill. Ya, dimana ketika kalian punya skill tertentu yang bisa dikategorikan langka atau jarang orang pelajari, pasti kalian bakalan dicari-cari. Oke. Berarti itu ya poin yang harus kira-kira oleh Gen Z tadi. Betul sekali. Milenial harus mengarah ke sana gitu ya. Betul sekali. Nah, sayangnya generasi sekarang kan mungkin menurut saya terlalu digandrungi dengan media sosial, gadget. Ya, jadi ada istilahnya itu. Apa namanya? Generasi apa? Generasi rebahan. Generasi rebahan, betul. Rebahan. Jadi ya waktu untuk produktif itu semakin berkurang. Berbeda dengan waktu mungkin zaman saya masih SMA, SMP, kuliah, di mana handphone itu masih belum terlalu digandrungi lah oleh kita semuanya. Jadi kita punya banyak waktu untuk belajar secara langsung, upgrade skill, ikut organisasi, bikin event, ya berbeda dengan sekarang. Jadi lebih aktif di luar. Betul. Apa istilahnya itu extracurricular activity dan mempelajari soft skill. Ya, jadinya menurut saya ya sebagian besar anak muda itu
kurang punya skill lah. Iya. Gitu. Ini kan tadi dikaitkan dengan statement Mbak Ice tentang apa tuh tadi? Masalah bonus demografi. Iya, itu bonus kan? demografi. Nah, tapi di tengah naik-naiknya media sosial dan semakin majunya teknologi, Iya. itu saya tidak bisa katakan bahwa semua anak muda itu tidak ini ya, tidak bisa melihat peluang. Iya. Ya, karena salah satunya tadi kita sempat menyinggung soal istilah KOL. Iya. Ya, KOL. Iya. Jadi ya banyak juga ternyata anak muda di luar sana yang melihat potensi besar dari menjadi seorang KOL. Oke. Iya, menerima endorsan. Ya, saya pun jujur beberapa kali di-approach oleh beberapa brand untuk Saya dengar begitu. Iya. Bang Rian ini katanya sangat laris manis di endorse medsos ya. Produk-produk tertentu. Amin, Hah? amin. Ya, tapi ya sebagai ini nanti harus ada tips loh di session Insya Allah. statement nanti. kalau diundang lagi, Bang, Oke. Iya, iya. insya Allah akan share. Ya, jadi ya anak-anak muda jangan karena dikuasai sosial media sekarang terus jadinya malas-malasan, jadinya cuman rebahan. Padahal sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kalian bisa produktif dengan memanfaatkan sosial media, itu bisa produktif juga. Iya. Gitu. Oke, sekarang saya ke Bu Sri. Ini kan ada karyawan tuh di situ, kemudian ada tim, ada anak-anak yang sekarang dibina juga untuk tadi yang disampaikan. Nah, bagaimana melihatnya dari sudut pandang generasi kita ini ke depan? Dari sudut pandang ibu rumah tangga dan seorang manajer. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya sekarang untuk anak-anak sekarang ya, untuk anak-anak saya itu sebenarnya beda, kayak seperti sekarang Gen Z itu kaum rebahan, itu yang sulit sekali. Kita cari celahnya mereka, bagaimana caranya, misalnya mereka marah di kita bujuknya mana, apakah kita harus marah-marah ke dia atau Ini soal juga ya, menemukan treatment yang itu pas yang itu ya. sangat-sangat membingungkan. Untuk Gen Z itu kita bingung sebenarnya. Untuk ibu rumah tangga sekarang itu. Iya. Kita hadapi dia seperti apa? Seperti apa sih yang Iya, caranya treatment bagaimana? terbaik, Iya, yang untuk bisa terbaik supaya kita tidak salah arah salah gitu. arah, mereka juga tidak salah arah. Iya. Iya kan? Ini kan Tapi dua sisi nih. iya, dua sisi, tapi Ya. berbeda kalau misalnya ke karyawan. Ya, Nah, untuk kami di Carwash itu ya. berbeda dengan misalnya kayak karyawan klinik ya, atau karyawan di untuk di depot air. Ya. Untuk karyawan Carwash itu sendiri kita harus hadapi dia itu dengan maksudnya dengan tegas Ya. gitu. Masih Keras. peluang enggak ini Carwash di Kota Palu? Ini kan sudah banyak sekali yang menjamur nih. Ya, itulah yang Tinggal servisnya aja ya. itulah tinggal Betul. servisnya kita saja Ya. sama pelanggan. Oke, karena waktu kita terbatas, mungkin saya ke Mbak Ice. Saya tertarik tadi tentang bonus demografi. Bagaimanapun tadi 2045 katanya ya menjadi apa tuh? Mendapatkan Bisa akan ada 2 yang terjadi, Iya. musibah atau berkah. musibah. Iya. Nah, ini kita di dalam konteks itu, negara lain juga mencoba untuk mengacak-acak Betul. ya negeri ini dengan media, Benar kan, sekali. dengan pola-pola yang kita sendiri tidak sadari. Kira-kira gimana itu cara melihat dari sisi peluang-peluang bisnis nih? Kita ini sekarang ada satu brand saja yang sudah viral di Kota Palu ini, dan itu bukan brand lokal, itu dari Korea sana. Mungkin kita tahu sama-sama ya. Mungkin kalau bahasanya generasi kita dicoba rusak lewat media sosial, mungkin kayak gitu ya. Jadi memang dengan perubahan teknologi yang serba sangat cepat, memang menuntut kita juga untuk terus berlari ya. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa terkait dengan KOL tadi, jadi ada hal yang menarik sebenarnya. Sebenarnya sekarang ini kita sudah sampai di yang namanya komunikasi pentahelix. Nah, apa pentahelix? Pentahelix itu di dalamnya ada 5 item ya. Jadi A, B, C, GM. A itu apa? Misi. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya melaksanakan kegiatan, kita bisa melakukan kolaborasi. Karena kan memang sekarang saatnya untuk kolaborasi ya. Jadi hal itu yang sebenarnya yang selalu kita lakukan, sehingga marketingnya Hana ini sebenarnya marketing organik. Jadi followers yang ada itu juga memang betul-betul Dibangun dengan secara organik. Yes, the power word of mouth. Iya. Jadi ABCGM itu ada akademisi, B-nya itu adalah bisnis. Penting sekali untuk kita yang berbisnis. C-nya ini ada community atau masyarakat. Kita juga ajak masyarakat buat kita gandeng tangannya. Terus G-nya government.
M-nya ini adalah media. Media. Jadi Oke, karena waktu kita terbatas, mungkin saya beri kesempatan masing-masing untuk closing statement, satu kalimat singkat saja untuk bisa menginspirasi bagaimana bisnis dan politik itu dan pesan kepada generasi muda. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bung Rian. Oke, kalau saya sih kembali ke slogan abang tadi di awal. Oke. Mbak Ice mungkin ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau dari pribadi saya sendiri, kalau tak kenal dengan dunia politik, janganlah menilai sepenuhnya dia negatif. Oke. Setidaknya motivasilah diri untuk mengenali terlebih dahulu dan belajar. Setidaknya jangan judge politics by its cover. Oke, thank you Bang Rian. Silakan. Kalau dari ibu rumah tangga ya, dari sisi itu ya tidak bisa lepas. Gitu ya. Semoga, maksudnya, tapi dari sayanya harus lebih banyak belajar lagi begitu. Dalam rumah tangga itu sisi politiknya itu di mana, dan sisi positif yang bisa kita ambil di mana. Jadi saya dalam rumah tangga itu saya harus belajar lagi dalam bisnis. Belajar sebetulnya penerapannya di rumah tangga untuk melihat lebih global lagi ya, baik ke bisnis saya sendiri. Bisnis, daerah maupun negara. Mbak Ice, silakan. Kalau saya mungkin masih berpegang ke idola saya Rasulullah SAW, bahwa kan kita hidup cuma sebentar, jadi selalu menjadikan berbagi menjadi pondasi di bisnis. Hidup cuma sekali, hiduplah dengan berani. Baik, terima kasih Bung Rian, Mbak Sri dan Mbak Ice. Nanti kayaknya kita harus agendakan lagi person to person supaya lebih spesifik sharing session kita, diskusi kita. Sangat menarik, sangat inspiratif pada kesempatan hari ini. Translata Lover, demikian sampai di sini perbincang-bincang kita mengenai politik dan bisnis secara ringan sudah disajikan. Semoga nantinya di sesi selanjutnya kita akan lebih fokus dan serius membahas masing-masing profesi yang sudah dibahas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.